istirahat Anda hari ini. Kami juga memiliki sejumlah berita dan informasi menarik lainnya dari Kalimantan Tengah Bumi Tambun Bungai yang kami rangkum dan kami siapkan dalam Jurnal 12 edisi Senin 19 Oktober 2020. Dari kawasan Tunjung Nyaho, Palangkaraya bersama saya Ririn Fitria. Inilah Jurnal 12 selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, menuju informasi yang pertama, 93 personil anggota polisi disiagakan Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam mengamankan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2020. 93 personil anggota polisi disiagakan Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam upaya mengamankan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Anggota polisi ini juga disebar di sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan terjadinya konflik pilkada. Kepala Bagian OPS Polres Barito Utara, Kompol Erwin Togar, saat apel gelar pasukan pengamanan di Mapolres setempat, Kamis sore menyatakan 93 personil itu akan diterjunkan di seluruh wilayah di Kabupaten Barito Utara. Selain itu, personil polisi ini akan dibantu aparat TNI dari Kodim 1013 Muara Tewe dalam mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 hingga selesai. Selain ditempatkan di titik lokasi, anggota polisi juga disebar di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya konflik pilkada. Erwin juga menekankan selama kegiatan pastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh personil maupun kepada para pendukung agar tidak muncul kasus baru. Dan mungkin bisa jelaskan berapa personil yang akan diterjunkan? Yang jelas kalau untuk personil kampanye itu ada 93 orang. 93 orang di mana kita di sini bertanggung jawab dengan wilayah hukum Polres Barito Utara, sehingga apapun kegiatan kampanye yang ada di wilayah kita itu tanggung jawab kita untuk keamanannya. Dari Barito Utara, Mardedi Fatur melaporkan. Kepolisian Sektor Sebango Kuala membekuk pelaku pencurian drone pendeteksi hotspot dan laptop milik salah satu perusahaan perkebunan sawit di Desa Paduran Sebango, Kecamatan Sebango Kuala pada Selasa 6 Oktober 2020. Kapolres Pulang Pisau AKBP Junior Arifianto SH SIK MH melalui Kapolsek Sebangau Kuala Ibda Bimo Setiawan SH menyampaikan, kepolisian menerima laporan kehilangan dari Humas PT SCP 1 dan polisi bertindak cepat melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian. Pencurian terjadi di guest house pabrik kelapa sawit PT SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala. Kejadian ini baru diketahui korban pada hari Sabtu 3 Oktober 2020, sekitar pukul 5 pagi. Sebelumnya pada tanggal 30 September, pelaku juga mengambil 2 buah laptop beserta chargernya. Kapolsek menyampaikan, dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa 2 unit laptop beserta charger dan 1 unit drone yang digunakan perusahaan tersebut untuk mendeteksi titik hotspot di musim kemarau. Atas perbuatannya, pelaku S, 26 tahun dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Pada hari Sabtu sekitar jam 5 pagi tanggal 3 Oktober 2020 itu baru diketahui bahwa di guest house PT SCP 1 atau PT SCP Pangkuh namanya, itu ada kehilangan barang berupa drone. Kemudian setelah diteliti, sebelumnya juga ada kehilangan 2 unit laptop. Setelah diselidiki oleh anggota dan dari Sebangau Kuala, Sugito melaporkan. Pelantikan tim kampanye Kota Palangkaraya untuk pasangan calon atau paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Edi Pratowo dilaksanakan di kantor lama DPD PDI Perjuangan Jalan RT Amilono, Kota Palangkaraya pada Selasa 13 Oktober yang lalu. Pelantikan tim kampanye Kota Palangkaraya berlangsung secara tertib. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut turut hadir tim kampanye Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, serta sejumlah pengurus tim kampanye lainnya dan relawan Sugianto Edi. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo,
melantik sekaligus mengukuhkan pengurus kampanye Kota Palangkaraya secara langsung. Pengarah tim kampanye Kota Palangkaraya, Fairid Nafarin, dalam sambutannya menyampaikan dengan telah dikukuhkannya tim kampanye Kota Palangkaraya, maka akan memberikan semangat baru dalam memenangkan paslon dengan nomor urut 2, serta mendukung penuh dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Potensi kemenangan secara data, secara administrasi, dan secara pemetaan peta politik yang ada di Kota Palangkaraya, besar potensi yang ada dimiliki paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Prabowo. Jadi tidak ada hal yang saya tidak mungkin. Kita harus tetap berkomitmen, yakin Pak Ketua Tim, Ketua Pengarah, Pak Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, saya selaku pengarah beserta seluruh tim kampanye Kota Palangkaraya, Ketua, Sekretaris, Bendahara, mudah-mudahan kita tetap solid dan tetap berkomitmen memenangkan paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Prabowo. Mau jawab selamat dulu ya. Semangat buat tim pemenangan Kota Palangkaraya untuk paslon nomor urut 2, Haji Sugianto Sabran, Haji Edi Prabowo. Dan tadi juga disampaikan salam hangat dari beliau. Sedianya beliau ingin berkampanye mengukuhkan langsung, tapi karena kami harus bergerak, sehingga kami membagi tugas. Ya, beliau harus ke wilayah barat, saya harus ke wilayah timur. Nah, pesan kami juga kepada tim, karena tim ini sudah dikukuhkan, ya segera mengkonsolidasikan tugas-tugas ini, baik untuk tim pemenangan, pelaksanaan di lapangan, pengaturan untuk tahapan untuk kampanye masing-masing calon, atau ikut di dalam tim kampanye. Yang pasti kami sudah siap, karena tanpa kami menyadari bahwa ini kan hanya koordinasi. Ketika kita berada di Kabupaten, esok saya berada di Kabupaten Gunung Mas. Nah, tim Kabupaten Gunung Mas sudah siap semua. Nanti lusanya ke Murung Raya, kemudian lusanya lagi harus ke Muara Tewe, ke Barito Selatan, ke Barito Timur. Jadi kita kembali lagi nanti ke sini, ketemu dengan calon gubernur kita Pak Haji Sugian yang sudah selesai juga nanti wilayah barat. Nanti kami bertukar lagi, saya ke wilayah barat lagi, baru nanti selesai dalam 2 minggu akhir kita akan kampanye bersama. Itu. Dirinya berharap dengan tim kampanye yang sudah dilantik dapat memenangkan pasangan nomor urut 2 dan melaksanakan konsolidasi serta melaksanakan langkah-langkah yang sudah diberikan untuk memenangkan paslon nomor urut 2, Sugianto Edi. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Salah satu upaya mencegah tertularnya virus corona, COVID-19, biasakan hidup sehat dan bersih. Di antaranya mencuci tangan dengan cara yang benar secara berkala. Tidak perlu takut. Dengan budaya hidup bersih dan sehat, dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan terhindar dari bencana, khususnya virus corona, COVID-19. Masyarakat Kalimantan Tengah, mari hidup bersih dan sehat.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Perhubungan masih terus mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Selain mensosialisasikan perwali ini, Dinas Perhubungan juga turut mensosialisasikan tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja kepada masyarakat. Dinas Perhubungan terus mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan beberapa waktu belakangan ini. Sosialisasi ini dilakukan dengan turun ke jalan di sekitar kota Palangkaraya. Selain turun ke jalan untuk mensosialisasikan perwali tentang prokes tersebut, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini banyak dibicarakan publik. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rekaman suara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang disiarkan dengan pengeras suara. Selain dengan pengeras suara, sosialisasi juga dilakukan dan membagikan selebaran tentang Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat. Lokasi sosialisasi sendiri dilakukan di berbagai tempat di Kota Palangkaraya, seperti di pos polisi Pasar Besar, Pasar Kahayan, dan pusat-pusat keramaian lain di Kota Palangkaraya lainnya. Alman Pepak Pahan juga mengungkapkan Dinas Perhubungan bertekad untuk melakukan sosialisasi ini kepada seluruh masyarakat di Kota Palangkaraya, agar masyarakat mengetahui serta memahami substansi dari materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan di Sub akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Kota Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisti Nugraheni melaporkan. Calon Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo nomor urut 2 resmi mengukuhkan tim kampanye pasangan Sugianto Edi di Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan di Gedung Futsal Tanah Malai Tolung Lewu, Lingu, Kota Puruk Cahu pada Kamis 15 Oktober yang lalu. Ketua tim kampanye Doni mengatakan siap bekerja keras untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Edi nomor urut 2. Doni juga menambahkan antusias masyarakat begitu besar ketika bertemu dengan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo saat kunjungan ke Kabupaten Murung Raya. Sementara itu, Edi Pratowo meminta agar tim kampanye di Kabupaten Murung Raya untuk bekerja secara militan sampai tingkat desa untuk memenangkan calon pasangan nomor urut 2 Sugianto Edi. Berkesempatan kader-kader partai pengusung untuk foto bersama setelah pengukuhan selesai. Calon wakil gubernur ini juga memastikan untuk di Kabupaten Murung Raya menargetkan 60% kemenangan pasangan nomor urut 2 Sugianto Edi. Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi melaporkan. 69 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD dari 11 desa diambil sumpah dan janjinya di halaman kantor Kecamatan Lahai Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, setelah ditetapkan pada Kamis pagi 15 Oktober yang lalu. Pengambilan sumpah janji anggota BPD periode 2020 sampai 2026 dilakukan oleh Camat Lahai Barat, Kastanto, pada Kamis pagi, dihadiri Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Samsul Astori Jaya, Wakapolsek Lahai, Ibda Nanang Kiswandi, serta Kepala Desa sekecamatan Lahai Barat dan sejumlah undangan. Camat Lahai Barat Kastanto meminta anggota BPD yang sudah dilantik untuk memegang teguh sumpah janji yang telah diucapkan. Sementara, dalam melaksanakan tugas mereka diminta senantiasa meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa. Anggota BPD juga diharapkan mampu menjadi jembatan utama yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penekanan saya dengan telah dilaksanakannya pengambilan atau pengucapan sumpah janji ini, ya kegiatan-kegiatan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka ya harus segera ditindaklanjuti, ya gitu, dengan semangat sesuai dengan apa yang mereka sebutkan di lapal-lapal dalam pelaksanaan sumpah janji tersebut. Karena itu sudah menjadi kewajiban itu ya bagi pejabat beliau termasuk seluruh anggota BPD yang telah melaksanakan tugas
Dan tidak kalah penting juga mereka melaksanakan sinkronisasi ya dalam pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing. Artinya bekerja sama, menciptakan hubungan yang harmonis antara BPD dan juga dengan pemerintah desa dan juga lembaga-lembaga desa yang lainnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara, Samsul Astori Jaya mengatakan, setelah diresmikan anggota BPD diberi waktu untuk segera menentukan struktur organisasinya. Kami tentu segera dilaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu Permendagri 110, baik itu Perda dan Pergub. Tentu kami berharap paling lama 3 hari setelah pelantikan maka dilakukan pemilihan struktur BPD. Namun walaupun ada yang sudah terpilih, tetapi kami tetap menunggu berita acara hasil pemilihan mereka internal dan tentu penetapannya. Karena penting penetapan itu supaya kami tahu, oh si A, si B itu apa di keanggotaan mereka. Jadi untuk mempermudah koordinasi. Dari Barito Utara, Fadli Fatur melaporkan. Luar daerah. Benar adanya, coba bayangkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tempat-tempat wisata di Kota Palangkaraya sudah mulai kembali dibuka. Selain itu, Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga telah diresmikan. Sehingga Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Beta Shailendra mengimbau kepada masyarakat agar terus patuh dengan peraturan pemerintah yang telah disahkan. Tempat-tempat wisata di Kota Palangkaraya sudah mulai kembali dibuka. Tempat wisata lain yang belum dibuka juga sedang menyusun izin dan validasinya agar dapat menyusul untuk dibuka kembali setelah tutup selama beberapa waktu karena masa pandemi COVID-19. Setelah berbagai penyesuaian dilakukan,
Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga telah diresmikan. Diharapkan kedua hal ini dapat berjalan berdampingan agar sektor pariwisata di Kota Palangkaraya tetap tumbuh dan berkembang, namun juga protokol kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Beta Sailendra, Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, mengimbau masyarakat untuk terus memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, termasuk aktivitas di bidang pariwisata. Penggunaan masker merupakan benteng utama setiap individu dalam melawan COVID-19, sehingga budaya penggunaan masker ini perlu ditanamkan secara baik. Selain itu, protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan juga menjadi hal lain yang ditegakkan dan patut dipatuhi masyarakat. Meskipun penegakan terus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak, Beta mengharapkan agar masyarakat dapat tetap mentaati protokol kesehatan dengan kesadaran setiap elemen masyarakat, meskipun tidak ada aparat penegak hukum yang berjaga. Nah, kita juga menyambut baik dengan dibukanya beberapa objek wisata sehingga perekonomian dari masyarakat seputar tempat wisata itu bisa berjalan. Namun demikian kita tetap juga wanti-wanti agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan dan masyarakat juga melakukan tindakan mandiri atau tindakan tanpa menunggu dari pengawasan dari pemerintah, tapi dia sudah melakukan protokol kesehatan, sehingga kalau itu dilakukan secara seksama, kita berharap tempat wisata bisa berjalan dengan baik, tapi tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran pandemi ini, sehingga roda ekonomi. Dengan kedisiplinan masyarakat yang baik, Beta mengharapkan roda ekonomi juga dapat membaik, setidaknya mendekati keadaan seperti sebelum pandemi COVID-19. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisti Nugraheni melaporkan. Sejak 2009, para pengusaha muda di seluruh dunia bisa mengikuti Hot Press, kompetisi bisnis berbasis sosial berhadiah $1 juta yang didirikan oleh seorang pengusaha sosial Amerika Serikat berdarah Palestina. Hot Press pun bertujuan untuk memperdayakan ide-ide bisnis dari seluruh dunia yang bisa membawa perubahan. Bolly, sebuah robot mungil yang bisa berinteraksi dengan pemiliknya, diluncurkan raksasa elektronik Samsung dalam pameran akbar Consumer Electronics Show di Las Vegas, negara bagian Nevada. Kenyataannya tak banyak robot yang sudah dirilis ke pasaran dan banyak dibeli orang. Jita adalah salah satunya. It enables you to make pedestrian mobility choices. Instead of reaching for the keys to the car, you can go out for a walk with Jita. Diproduksi oleh sebuah perusahaan Italia yang selama ini dikenal sebagai produsen motor Vespa. After a year and a half of research and design, we decided to focus on helping people be pedestrian and outdoors rather than giving them another thing to ride on. Jita bisa berfungsi sebagai robot asisten, mengikuti pengguna secara otonom sambil membantu mengangkat beban hingga 10 kg. We expect a very wide range of people to be interested in Jita, from young families that move around the world with all their kids' toys, to people going for a 5-block trip to the local grocery store. Robot ini dijual dengan harga $3.250, sekitar 45 juta rupiah. Faktor harga saat ini masih menjadi kendala penjualan teknologi seperti ini. Meski diakui, teknologi seperti ini bisa membantu konsumen. Ini karena konsumen bisa dengan mudah membeli gerobak dengan harga jauh lebih murah di toko konvensional atau toko daring. Faktor itu pula yang membuat produsen sejenis Starship Technologies urung menjual robot buatannya langsung kepada konsumen. Perusahaan yang bermarkas di San Francisco, negara bagian California ini, memperkirakan harga jual robot buatannya bagi konsumen juga berada di kisaran $3.000-an. Robot khas perusahaan ini kini lebih banyak untuk jasa pengantaran makanan di kampus, termasuk University of Wisconsin-Madison serta University of Houston di Texas. I just didn't want to go out because it's so cold, so I ordered it to bring me lunch.
Retail Amazon juga mengembangkan robot pengirim serupa, begitu juga jasa pengiriman FedEx. I think what people can expect from the immediate future of physical robotics is that they're not going to look like what we have imagined in the movies. They're not going to be humanoid devices that look exactly like people or even animals. The idea is to solve a problem, whether it's for a consumer or for a business. And that could mean anything from something that doesn't look like a robot at all, that's just a voice, like Alexa, to something that is mechanical in nature, but that is doing it very, very simply. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan segmen Jurnal Desa. Tetaplah bersama kami. Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Dan kali ini berita hadir dari Desa Bararawa dan Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya mendorong program Bupati Barito Timur tentang budidaya ayam petelur di seluruh desa se-Kabupaten Barito Timur, rata-rata pemerintahan desa sudah mulai menghasilkan. Warga desa dapat membeli telur dengan harga jual yang lebih rendah dari pasar. Seperti Desa Bararawa dan Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Program yang memanfaatkan dana desa ini digunakan untuk membangun kandang ayam. Masing-masing menelan biaya yang bervariasi dengan besaran volume pekerjaan dan jumlah ayam petelurnya. Kepala Desa Bararawa Sarkawi mengatakan, bangunan kandang dengan deretan bertingkat 3 ini dibangun menggunakan dana desa DD, menelan dana kurang lebih ratusan juta rupiah, dengan kapasitas kandang sekitar 390 ekor ayam petelur. Namun ia mengakui bahwa hasilnya masih belum berimbang dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Satu hari satu malam itu kurang 300 masih. Jika sampai 350 mungkin masih ada lah istilah upahnya. Dan ini kan masih kurang daripada 300 masih telurnya. Hasilnya. Untuk 1 kali 24 jam lah 1 kali 24 jam. Itu kan harga pemakan sudah 350 sampai antara di sini. Jadi kalau satu raknya kan 35.000 aja harga di sini. Kalau jumlah ayam petelurnya kurang 400 ya, 390 kena mati, sebagian ada mati yang terjepit, itu di makan model ada mangsa lah di sini, itu yang dibikin segala pagar kandangnya lagi kan, supaya lebih aman lagi. Itu pun kita
Arti banyak lah mudah dipasang langsung tuh ada CCTV-nya langsung Ya. supaya enak kan itu. Kalau segi keamanan aman aja. Kalau aman, kalau sekarang alhamdulillah aman. Kita sudah pakai pagar, CCTV-nya langsung ada langsung. Mungkin aman dan. Arti dari mangsa aman, dari manusia mungkin aman ya. Gitu. Sementara itu, Kepala Desa Kupang Bersih, Haji Alfiansyah mengatakan, meski hasilnya belum maksimal, namun program ini sangat bermanfaat dan meringankan warganya. Karena harga telur menjadi lebih rendah dari pasokan telur yang datang dari luar daerah. Yang tidak kalah pentingnya, kegiatan ini dapat memotivasi warganya dalam hal membudidayakan ayam petelur. Tingkat dengan hasil dengan pembelian pakannya, ya seperti yang saya katakan tadi, ya tidak mudahilah hasilnya, namun bisa membantu kami dari pemerintah desa bisa membantu masyarakat di dalam perekonomian, karena ini hasil dari ini kita jual untuk masyarakat Desa Kupang Bersih. Nah, dengan harga standar di bawah pasaran oleh dari pemasaran bisa di daerah lain, artinya kami di sini bisa begitu, artinya merendahkan harga telur. Dari Barito Timur, Haji Suryansyah melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menjadi penghujung perjumpaan kita hari ini. Seluruh informasi telah kami kabarkan kepada Anda di Jurnal 12. Tetap saksikan kami di Jurnal 12 esok hari dengan ragam berita dan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Anda dapat pula mengakses tayangan Jurnal TV di Parabola, QBand dan TV kabel, serta jaringan TV online Channel 3 Provision TV frekuensi S6. Dan digawe Anda dengan mendownload aplikasi di Play Store Jurnal Televisi. Akhir kata, saya Ririn Fitria mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan perbaharui terus informasi Anda bersama kami. Jurnal TV, One City, One TV.